Om Swastiastu, halo semuanya. Saya Nikade Ari Astuti, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual pendidikan berpusat pada murid berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk komik. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di pagi yang cerah terlihat Bu Olive yang tidak bersemangat. Hari ini cuaca cerah, namun hatiku tidak secerah cuaca hari ini. Saya jadi terus berpikir, apa yang harus saya perbuat agar murid saya semangat belajar ya? Bu Nila. Selamat pagi, Bu Nila. Ibu Nila, setiap saya perhatikan kalau masuk kelas, pasti ceria, Bu. Halo, Bu Olive. Selamat pagi, Bu. Pastinya dong, Bu. Saya harus selalu ceria di depan murid. Memang, Ibu tidak merasa ceria kalau mau masuk ke kelas. Saya kesel, Bu. Masa setiap saya ke kelas, murid-murid selalu tidak bersemangat, Bu? Bagi tips dong, Bu, agar murid semangat belajar. Wah, saya juga dulu mengalami hal yang sama, Bu. Namun, setelah saya menerapkan pembelajaran yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara, masalah saya dapat diatasi, Bu. Wah, menarik itu, Bu. Tapi saya bingung, Bu. Pembelajaran berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapannya bagaimana ya, Bu? Jadi begini, Bu. Pembelajaran berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran berpusat pada murid. Berarti, strategi apa ya, Bu, yang dapat saya terapkan untuk mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, Bu. Saya jelaskan ya. Strategi yang pertama adalah dengan memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru pada dasarnya hanya menuntun untuk berkembang sesuai kodratnya. Dengan begitu, anak dapat tumbuh dan mampu mencapai kebahagiaan seutuhnya, baik dalam diri pribadi maupun masyarakat. Dalam proses menuntun, guru harus memerhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, Bu. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan dan budaya tempat anak dilahirkan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan era yang dihadapi oleh anak. Sehingga kodrat alam dan kodrat zaman akan membentuk suatu lingkungan yang khas, Bu, pada setiap anak. Dan keduanya harus beriringan, tidak bertolak belakang dengan sosio-kultural yang ada pada anak. Sebab kekuatan sosio-kultural berperan dalam menebalkan kepribadian anak sehingga mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Strategi yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik. Dua, membuat kontrak belajar yang disepakati oleh guru dan murid. Tiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai hasil tes diagnostik. Dan yang keempat, menerapkan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Nah, strategi yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, kita sebagai guru harus mampu menerapkan pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan anak sesuai dengan karakter anak dan selalu menggunakan metode yang beragam. Dengan begitu, pembelajaran yang kita terapkan di kelas tidak
membosankan, Bu, dan anak pun jadi bersemangat ikut belajar. Wah, ternyata banyak strategi pembelajaran yang menarik berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Iya, Bu, jika kita menerapkannya dengan baik, pasti akan terjadi perubahan yang signifikan pada murid. Terima kasih Bu Mila atas penjelasan yang luar biasa. Sama-sama Bu Oli. Mari kita senantiasa bersama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa, tentunya dengan konsisten dalam menerapkan pembelajaran berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bu. Sekian penjelasan dari saya terkait demonstrasi kontekstual yang menjelaskan pendidikan berpusat pada murid berlandaskan pemikiran Ki